pertama yang memakan gagal. Saya ikan besar sebagai konsumen buah yang memakan udang rawa. Saya konsumen puncak buaya sebagai pemakan konsumen dua. Saya pengurai buaya yang mati. Saya memanfaatkan jamur untuk tubuh. Keren. Izinkan saya memberikan testimoni atas aksi nyata yang telah dilaksanakan Pak Didi, guru kelas kami. Kami, teman satu kelas, berdiskusi dalam kelompok. Kami saling mempelajari. Pak Didi selalu memberikan kesempatan kepada siswa pendapatnya. Dari permainan tersebut, saya sangat senang karena selain belajar, saya bisa menjadi SP. Ya, testimoni saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desainnya seperti ini. Prakarsa perubahannya mewujudkan murid yang kreatif melalui pembelajaran yang menyenangkan. Kira-kira pertanyaan apa yang timbul supaya ini ada? Karena di depan ini ada pertanyaan utamanya untuk menyelidiki peluangnya, kemudian tindakan apa yang ada. Maka pertanyaannya adalah apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan murid yang kreatif melalui pembelajaran yang menyenangkan? Yang kedua, bagaimana cara strategi membiasakan murid agar kreatif melebihi yang sudah pernah ada? Kemudian pertanyaan ini dijawab bukan menjawab pertanyaan semata, tetapi menjabarkan tindakan apa yang harus dilakukan atas pertanyaan ini. Yang pertama, saya akan mengajak ibu kepala sekolah bertukar pendapat terkait tentang pentingnya mengembangkan kreativitas dalam pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua, saya akan belajar literatur tentang kegiatan yang mengembangkan kreativitas anak di sekolah, utamanya di kelas, bagaimana proses belajar yang menyenangkan itu. Yang ketiga, menanyakan pertanyaan untuk mengungkap cita-cita dan harapan siswa. Dan yang keempat, melibatkan siswa untuk menginventaris kekuatan potensi yang dimiliki. Kemudian proses yang kedua, ambil pelajaran. Ini juga membuat pertanyaan. Ini kalau saya jabarkan nanti panjang macam-macam ya. Dari mimpi, kemudian baru akhirnya menuju ke yang terakhir yaitu atur eksekusi. Tindakan yang saya lakukan yaitu dengan pertanyaan-pertanyaan juga. Jadi banyak kita tanyakan pada diri kita. Kita harus banyak merefleksi pada diri kita. Yang pertama, mengajak ibu kepala sekolah dan teman sekolah untuk mengobservasi. Sebenarnya dalam kelas saya itu ada nggak ya? Sudah kreatif atau belum? Kira-kira apa yang perlu ditingkatkan? Itu. Kemudian saya akui sendiri secara pribadi bahwa ketika saya mengajar itu belum pernah menggunakan atau mengajak teman menjawab untuk mendampingi saya, sehingga ketika kita reflektif hanya reflektif pada diri sendiri tapi tidak reflektif dari teman yang kita ajak. Alangkah baiknya Bapak Ibu mulai sekarang. Saya pengen sama Pak Nugroho itu sampai bekerja sama Pak Nugroho ya, jadi jadi minimal itu mungkin juga dengan bisa dengan guru yang lain. Misalkan Pak Guru, kita tak butuh kalau saya didampingi refleksinya seperti apa. Insya Allah teman-teman tidak akan mencari kekurangan kita, tapi sama-sama mencari solusi. Sehingga tadi berakar pada budaya positif. Yang terakhir, menggunakan metode pembelajaran role play, talking stick, tebak kata, dan rombol menggunakan alat peraga, joy party, kuisi, dan Kahoot. Ini